Hold it. Spoiler kali ini saya akan membahas alur cerita film bergenre petualangan dari negeri kanguru, temennya Kang Parjo, yaitu negara Australia, yang menceritakan tentang petualangan dua orang kakek-kakek berjiwa muda berkelana menyusuri keindahan alam Islandia untuk mengingat kembali kenangan masa muda mereka. Ayo langsung kita sikat filmnya sampai moncrot. Let's go. Kakek ini namanya Pak Karmo, seorang duda yang hidup sendirian dan hobinya coli. Pagi itu beliau lagi beresin rumah. Gak lama kemudian datanglah mantan kakak iparnya yang juga jomblo, bernama kakek Muklis, seorang kartel mafia penjual cilok keliling. Lanjut dipersilahkan dia buat masuk, terus diajak bikin sarapan. Karena udah lama gak ketemu, mereka pun lanjut ngobrol panjang lebar, sampai gak kerasa udah larut malam. Setelah sama-sama curhat tentang hidup mereka masing-masing yang merasa kesepian dan bosan tentunya, akhirnya Pak Karmo dan Pak Muklis ini mendapat wangsit buat bernostalgia di Islandia, kampung halaman mereka, dan berencana mau pergi ke Islandia besok hari. Besoknya mereka pun pergi ke bandara buat beli tiket pesawat. Akibat kendala pesawat yang trouble karena ban bocor, karburator suak sama busi mati, jadinya pesawat yang bakal mereka tumpangi masih dalam proses perbaikan di bengkel terdekat. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka memutuskan berangkat juga, naik kapal terbang tapi yang mirip pesawat. Dan terbanglah mereka menuju Islandia. You just don't know, not me, even my friends. Just don't talk about me, even my friends. You just don't know. Sesampainya di salah satu kota di Islandia, mereka pesen hotel. Berhubung udah capek juga waktu itu, setelah check-in mereka akhirnya tidur di rumah tetangga. You just don't know, not me, even my friends. Just don't talk about me, even my friends. Paginya mereka jalan-jalan keliling empang punya Pak Lurah setempat, nontonin bebek kawin sambil ngasih makan ikan lele. Sepulangnya di jalan, mereka disapa sama dua cewek yang mirip perempuan. Diajakin kenalan terus diculik ke hotel. Setelah ngobrol cukup lama, diketahui dua cewek tersebut bernama Sulastri dan Darmi. Sampainya di hotel, Darmi diperiksa sama Pak Karmo lantaran sedikit meriang kedinginan katanya, dan dapat dipastikan bahwa Pak Karmo ini merupakan seorang dukun santet. Singkat cerita, malamnya mereka makan malam berempat di angkringan hotel. Langsung pesen menu spesial, steak kadal, makanan favorit mereka. And radish sprouts. Hope you enjoy. Thank you. Alright. Hey, big.
Setelah kenyang mereka pergi ke diskotik. Di sini kedua orang tua itu cuma diem nontonin orang pada joget gak jelas. Kemudian mereka dihampiri seorang cowok mabuk, ditawari ganja tapi mereka nggak mau. Terus si cowok mabuk itu menunjukkan glow stick miliknya dan memasukkannya ke bir yang dipegang Pak Muklis. Guys, I need your help. Ellen got really drunk, she's passed out. Karena Sulastri kebanyakan minum ciu sama pil koplo, jadinya dia teler dan digendong pulang ke hotel. Ditidurin di ranjang dan setelah itu tidak terjadi hal apa-apa. Besokan paginya Pak Karmo dan Pak Muklis pamitan buat melanjutkan petualangan dan mereka pun berpisah. Sambil naik mobil di perjalanan itu Pak Muklis sama Pak Karmo takjub melihat keindahan alam Islandia yang kelihatan sepi dan gak ada satupun toko atau penjual di pinggir jalan itu. Dan rencana mereka mau buka warteg kalau jadi. Setelah berabad-abad berjalan di jalanan yang panjang itu, mereka akhirnya nemu spot foto yang bagus dan berhenti sejenak. Di situ terdapat mercusuar berwarna kuning yang kalau hujan pasti hanyut tuh. Sambil bercanda mereka berfoto-foto ria. Yeah, there you go. You're looking very nice. Good. Oh no, that's great. Oh, right Stop me! I got it. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Belum lama jalan, udah ada lagi tempat bagus. Namanya Grojogan Sewu, sebuah tempat mirip air terjun. Berhenti lagi mereka buat menikmati pemandangan bagus tersebut. Soalnya sayang kalau dilewatin doang. Lanjut jalan lagi, mereka memutuskan belok ngambil arah ke jalur Wonosobo Dieng. Sampailah akhirnya di kawah Sekidang. Mereka pun masak telur naga menggunakan sumber air mata panas alami, sambil sesekali menikmati semburan air hangat di tempat itu. Setelah cukup puas, mereka pun lanjut ke Pantai Parangkusumo, Yogyakarta, dan bercandaria dengan ombak pantai. Capek main ombak, mereka istirahat sejenak di batu karang buat minum bajigur sambil membahas pesugihan di Gunung Kemukus dan berencana akan melakukan pesugihan bersama. Terus mereka lanjut cari penginapan. Setelah seharian penuh berpetualang ke sana kemari, mereka pun tidur dulu buat mempersiapkan ritual pesugihan besok harinya. How is it? It's expensive. This is what it's all about. Paginya Pak Muklis setelah sholat subuh, beliau langsung pergi ke lereng Gunung Kemukus buat mencari air mata suci. Sedangkan Pak Karmo dia nyantai di penginapan. Soalnya waktu itu beliau sedang masuk angin akibat kecedit. Di penginapan Pak Karmo ketemu sama sepasang suami istri yang lagi bulan madu. Diajaklah mereka buat gabung melakukan pesugihan. Suami istri itu mau diajak asalkan Pak Karmo yang jadi tumbalnya.
Alhasil Pak Karmo nggak menyanggupinya dan berpamitan dengan mereka. If you were 35 or to hear this, we whispered in your ear. You're just a second, okay? Kembali ke Pak Muklis yang masih gigih mencari mata air suci, menyusuri sepanjang kali Ciliwung jalur Gunung Kemukus. Setelah mendapat mata air suci tersebut, dia pulang ke penginapan dan bersantai sejenak bersama Pak Karmo. Di malam harinya, setelah Pak Muklis mendapatkan air mata suci, beliau lanjut berunding bareng Pak Karmo di halaman samping penginapan. Mereka berencana akan melakukan pesugihan malam ini. Berhubung waktu itu sedang bulan purnama, sambil melambaikan tangan mereka membaca mantra pesugihan. Hey! Setelah cukup lama merenung sambil senderan di batu sampai pagi, akhirnya mereka pun sadar bahwa yang dilakukan mereka semalam merupakan hal yang salah, dan sekarang mereka memutuskan untuk bertobat. Setelah itu Pak Muklis pergi ke sendang terdekat buat mandi junub, sedangkan Pak Karmo lanjut pulang ke penginapan. Berhubung mereka gagal melakukan pesugihan di Gunung Kemukus, mereka memutuskan lanjut pergi menuju Bromo buat nikmati keindahan pasir berbisik. Sesampainya di sana, mereka joget-joget bikin video TikTok. Kebetulan waktu itu Pak Muklis kebelet BAB, sedangkan di tempat itu nggak ada WC lagi. Padahal udah keliling ke sana kemari buat nyari WC, tapi tetap aja nggak nemu juga. Yang ada cuma sungai yang cukup luas. Dengan gagah berani, Pak Muklis melepaskan celananya dan akhirnya di sungai itu. Sungguh hal yang amazing. Lanjut, Pak Muklis melancarkan aksinya. Pas mau nyemplung malah ada mobil lewat segala. Jadinya kurang khusyuk dia. Setelah melancarkan aksinya, Pak Muklis dan Pak Karmo lanjut ngejar mobil yang lewat tadi. Juga di sebuah rest area. Waktu diselidiki ternyata supirnya seorang cewek negro, dan malah sekarang mereka jadi kenalan ceritanya. Lanjut, setelah itu mereka bikin makan sama minum sebentar sambil menikmati keindahan pemandangan Gunung Bromo di sekitar. Lalu Sin memperlihatkan Pak Muklis sama Pak Karmo yang sedang berendam di kawah gunung, soalnya mereka sakti, jadi nggak apa-apa. Di situ mereka difoto menggunakan kamera si cewek negro buat kenang-kenangan, sekalian juga buat bahan coli katanya.
Karena merasa suasananya udah nanggung, diajaklah cewek negro tersebut buat ikutan nyemplung. Dan sambil mereka semua ngobrol, akhirnya terungkap kalau identitas cewek negro tersebut adalah seorang jelmaan bidadari yang kehilangan selendangnya sewaktu kemarin mandi di tempat itu. Karena nggak bisa balik ke kayangan, akhirnya diajaklah si cewek negro itu bereuforia bareng Pak Muklis. Sedangkan Pak Karmo memutuskan untuk pergi, takut digerebek Satpol PP. Setelah cukup puas dengan itu semua, Pak Muklis dan Pak Karmo pamitan buat melanjutkan petualangan ke Telaga Warna. Waktu itu cuaca cukup sangat dingin, mengakibatkan air di Telaga Warna tersebut membeku. Setelah itu mereka pergi ke tempat pemandian Kali Anget di daerah Wonosobo. Saya lupa itu nama desanya apa. Di situ mereka ketemu sama cewek-cewek mulus yang lagi melakukan treatment buat ngilangin bisul di pantat mereka.